Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum organisasi internasional. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 399, Angkatan tahun 2020, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Pengertian hukum organisasi internasional secara umum. Yang pertama, dilihat secara historis. Secara historis, perkembangan organisasi internasional bisa dilihat berdasarkan pada 3 fase. Fase yang pertama yaitu organisasi yang lahir pada abad ke-19. Fase yang kedua yaitu Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan oleh Konferensi Perdamaian Versailles pada tanggal 28 April tahun 1919. Dan fase yang ketiga yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 28 Oktober 1945. Selanjutnya yaitu perkembangan organisasi internasional pada abad ke-20. Pada abad ke-20, perkembangan organisasi internasional sudah sangat pesat, yaitu ditandai dengan banyaknya organisasi internasional yang mencapai 350 organisasi, di mana para organisasi tersebut banyak sekali melakukan interaksi dengan negara-negara dunia yang ditunjuk sebagai sumber hukum utama hukum internasional. Pengertian hukum organisasi internasional secara definisi. Yang pertama yaitu berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969. Di mana pada Konvensi Wina dijelaskan bahwa organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Namun, definisi Konvensi Wina ini dianggap terlalu sempit karena membatasi ruang lingkup aktivitas organisasi internasional hanya dengan hubungan antar pemerintah. Yang kedua, pengertian berdasarkan pada negara. Pengertian berdasarkan negara ini menjelaskan bahwa organisasi internasional bukanlah subjek asli hukum internasional. Namun, organisasi internasional adalah subjek hukum yang dibuat oleh negara pendirinya. Contoh seperti PBB, UNESCO, ASEAN, dan lain-lain. Tipologi organisasi internasional. Tipologi yang pertama yaitu organisasi universal. Organisasi universal adalah organisasi di mana semua negara di seluruh dunia dapat bergabung menjadi anggotanya. Contoh seperti PBB, di mana keanggotaan PBB saat ini sudah mencapai 189 negara, di mana memiliki artian bahwa hampir seluruh negara merdeka di dunia sudah menjadi anggota dari organisasi ini. Tipologi yang kedua yaitu organisasi regional. Organisasi regional merupakan organisasi yang negara anggotanya berada dalam satu kawasan. Contoh seperti NATO, ASEAN, Arab League, dan lain-lain. Pembentukan dan komposisi organisasi internasional. Dalam pembentukan dan komposisi internasional ada dua hal yang harus ada. Yang pertama yaitu akte konstitutif. Akta konstitutif adalah sebuah kesepakatan pendirian organisasi internasional yang disepakati oleh negara pendirinya, yang nantinya kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam instrumen yuridik. Instrumen yuridik inilah yang dimaksud dengan akte konstitutif. Contoh, Liga Bangsa-Bangsa yang menyebut akte konstitutif sebagai fakta, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebut akte konstitutif sebagai piagam atau charter. Dari kedua contoh tersebut merupakan perjanjian multilateral atau bentuk perjanjian paling umum dalam akte konstitutif. Yang kedua yaitu anggota-anggota organisasi internasional. Yang pertama yaitu hak untuk ikut dalam organisasi. Seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina, subjek yang bisa bergabung dengan organisasi internasional hanyalah negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap negara di dunia mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota organisasi internasional. Namun, dalam penerapannya tidak ada larangan apabila organisasi internasional ingin menerima entitas yang bukan negara sebagai anggotanya. Yang kedua yaitu penerimaan organisasi internasional. Penerimaan anggota
Baru, untuk bergabung dalam sebuah organisasi internasional biasanya harus disesuaikan dengan prosedur piagam konstitutif atau berdasarkan pada perjanjian multilateral para anggota pendiri organisasi internasional. Contoh, pecahan negara-negara Yugoslavia yang ingin bergabung dengan organisasi PBB, proses penerimaannya melalui penerimaan biasa pada tanggal 22 Mei 1950. Yang ketiga yaitu penarikan diri organisasi internasional. Negara bisa saja menarik diri dari suatu organisasi internasional. Namun, penarikan diri tersebut berarti adanya pembatalan perjanjian unilateral terhadap piagam konstitutif organisasi internasional. Negara yang menarik diri dari organisasi internasional juga harus menghormati ketentuan umum yang terdapat pada pasal 54 dan 56 Hukum Perjanjian tahun 1969. Contoh, penarikan diri Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Januari 1965. Di mana alasan Indonesia menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu karena PBB mengizinkan Malaysia untuk menjadi salah satu negara anggota PBB. Personalitas yuridik organisasi internasional. Kepemilikan personalitas yuridik menurut Schemers, untuk memiliki personalitas yuridik, organisasi internasional harus memenuhi 3 syarat. Yaitu syarat yang pertama dibentuk oleh perjanjian internasional, syarat yang kedua yaitu memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya, syarat yang ketiga yaitu diatur oleh hukum internasional publik. Yang kedua yaitu personalitas yuridik intern. Tidak seperti negara, organisasi internasional tidak memiliki wilayah. Maka, negara anggota internasional tersebut harus memilih salah satu negara anggota dan mendirikan gedung pusat pada negara yang telah terpilih dan membeli semua perlengkapan kantor yang diperlukan oleh organisasi internasional tersebut. Contoh, PBB yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Manfaat dari kepemilikan personalitas yuridik intern ini adalah organisasi internasional bisa melakukan berbagai kegiatan keorganisasian dan bahkan organisasi internasional bisa menyelesaikan suatu perkara dengan mengajukan perkara tersebut pada pengadilan setempat. Hal ini juga tertuang dalam Piagam PBB pasal 104. Yang ketiga yaitu personalitas yuridik internasional. Pembentukan personalitas yuridik internasional ini sebelumnya menjadi perdebatan, namun setelah munculnya LBB, maka banyak negara yang menyetujui untuk pembuatan personalitas ini. Pada akhirnya, personalitas yuridik ini dikukuhkan oleh Mahkamah Internasional dengan Advisory Opinion MI 1949. Sifat dan personalitas yuridik internasional. Mahkamah Internasional membedakan kepemilikan yuridik internasional dengan organisasi internasional, di mana yuridik organisasi internasional itu dibatasi oleh prinsip spesialitas. Artinya, personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional bersifat fungsional dan hanya disesuaikan dengan tujuan pendirian organisasi internasional dan juga harus disesuaikan pada konstitusinya. Yang kelima, yaitu tanggung jawab internasional organisasi internasional. Sebagai konsekuensi atas kepemilikan personalitas yuridik, maka setiap organisasi internasional harus menghormati hukum internasional. Dan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi internasional, maka pelanggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan. Contoh, tuntutan terhadap organisasi internasional PBB akibat tindakan pelanggaran oleh pasukan pemelihara perdamaian PBB di Kongo pada tahun 1960. Maka dalam masalah ini PBB bisa dibawa ke badan arbitrase untuk dimintai pertanggungjawaban. Pembagian wewenang organisasi internasional. Yang pertama yaitu wewenang implisit organisasi internasional. Keabsahan wewenang implisit ini tertuang dalam Advisory Opinion Mahkamah Internasional tahun 1949. Menurut hukum internasional,
PBB dapat dianggap memiliki kekuasaan implisit, walaupun hal tersebut secara jelas tidak dijelaskan dalam piagam PBB. Demi berjalannya organisasi internasional, maka wewenang implisit pada akhirnya diizinkan untuk diterapkan pada seluruh organisasi internasional. Yang kedua yaitu wewenang normatif dan wewenang operasional. Wewenang normatif adalah wewenang yang memperbolehkan organisasi internasional untuk membuat norma-norma seperti norma ketentuan hukum dan norma keuangan. Selain bisa membuat norma-norma, wewenang normatif juga memiliki hak untuk ikut dalam konvensi internasional sesuai dengan pasal 6 Konvensi Wina tahun 1986 yang memberikan kapasitas kepada organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional dengan subjek-subjek hukum lainnya. Wewenang operasional. Wewenang operasional adalah wewenang organisasi internasional yang memiliki cakupan lebih luas dan beraneka ragam. Wewenang ini memiliki cakupan meliputi semua kegiatan organisasi internasional di luar pembuatan norma-norma. Contoh wewenang operasional keuangan dan administratif. Yang ketiga yaitu wewenang pengawasan dan wewenang sanksi. Wewenang pengawasan adalah wewenang yang dimiliki oleh organisasi internasional untuk mengawasi negara-negara anggota yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama. Sedangkan wewenang sanksi adalah wewenang untuk memberikan sanksi kepada negara yang melanggar kesepakatan yang telah disetujui. Contoh sanksi penangguhan hak suara suatu negara dan contoh sanksi lain yang bisa kita lihat yaitu pelarangan penerbangan maskapai Garuda Indonesia yang dilarang untuk masuk ke wilayah Eropa karena berkaitan dengan keamanan negara. Hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh organisasi internasional. Sebagai subjek hukum yang memiliki personalitas yuridik, organisasi internasional yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan berbagai kegiatan juga dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan. Namun hak-hak istimewa dan kekebalan ini tidak hanya diberikan kepada organisasi internasional saja, namun juga diberikan kepada para pegawai yang bekerja dalam organisasi internasional tersebut. Hak istimewa yang pertama yaitu tidak boleh diganggu-gugat. Organisasi internasional yang secara umum telah diakui oleh persetujuan kantor pusat organisasi internasional. Artinya, setiap keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional tidak boleh diganggu-gugat. Yang kedua yaitu kekebalan. Berasal dari organisasi yang menaungi. Kekebalan yang dimiliki oleh para pegawai organisasi internasional itu berasal dari kekebalan organisasi yang menaungi mereka. Tujuan dari pemberian kekebalan tersebut adalah untuk memperlancar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional. Anggaran belanja organisasi internasional dan sumber keuangan organisasi internasional. Anggaran belanja organisasi internasional. Suatu organisasi internasional tentu saja dalam menjalankan tugasnya memerlukan dana yang cukup besar. Jadi dalam pengelolaan anggaran yang besar tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada seluruh negara anggota organisasi internasional yang berperan sebagai penyedia atau penyumbang dana. Dan selanjutnya yaitu sumber keuangan organisasi internasional. Sumber keuangan organisasi internasional pada umumnya berasal dari kontribusi wajib oleh negara-negara anggotanya. Di samping itu ada sumber keuangan yang berasal dari pinjaman dan sumbangan sukarela. Pada beberapa organisasi internasional selalu dibedakan antara kontribusi wajib dan kontribusi sukarela, di mana kontribusi wajib adalah kontribusi dana yang telah
disepakati nominalnya dengan seluruh negara anggota. Sedangkan kontribusi sukarela nominal dananya tergantung pada kesediaan masing-masing negara yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan biaya operasional yang bersifat ekonomi dan sosial. Namun, nominal kontribusi wajib yang telah ditentukan terkadang sangat membebankan negara miskin yang menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Berbeda dengan negara kaya, di mana mereka cenderung untuk menggunakan kekuatan uangnya untuk mempengaruhi kebijakan organisasi internasional agar dapat menguntungkan negara mereka. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.